3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalimat Biologi. Saya akan menjelaskan tentang material dari ekosistem akuatik. Nama saya Raul Gonzali dan rekan saya. Saya Neime Kinisra Bangun dari kelas 10 Yang pertama ada ekosistem teritorial atau ekosistem daratan. Ekosistem teritorial terdiri dari 4 tingkatan trofik. Yang pertama ada trofik keempat diisi dengan konsumen ketiga. Lalu ada trofik ketiga diisi oleh konsumen 2. Lalu ada trofik kedua diisi oleh konsumen 1. Lalu trofik ke-1 diisi dengan produsen. Trofik keempat memiliki energi 10 individu per joule. Lalu trofik ketiga memiliki 100 individu per joule. Lalu trofik kedua memiliki 1000 individu per joule. Trofik ke-1 memiliki 10.000 individu per joule. Piramida energi menggambarkan simpanan energi pada setiap tingkatan energi atau joule. Piramida biomasa menggambarkan berat kering atau massa tubuh organisme setiap tingkatan trofik. Piramida jumlah menggambarkan suatu jumlah organisme pada suatu tingkatan trofik. Lalu yang kedua ada ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Terdiri dari konsumen ketiga, konsumen 2, konsumen 1, dan produsen. Produsen di akuatik yaitu alga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tema biologi. Saya akan menjelaskan materi tentang ekologi. Saya di video kali ini akan menjelaskan daun-daun yang ada di materi ekologi. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzali dari kelas 10 dan rekan saya Muhammad Abdul Ghifari dari 10.5. Yang pertama ada daun air. Daun air itu yang pertama dari titik air, lalu ke tanah, lalu mengalami infiltrasi, lalu menjadi air tanah, lalu menjadi sungai, lalu ke laut, mengalami evaporasi ke awan, lalu mengalami kondensasi dan transpirasi ke tumbuhan. Lalu yang kedua ada daun gas atau daun nitrogen. Yang pertama ada Anabaena azulae, lalu ke hewan di perairan mengalami ekskresi, lalu mengalami pembusukan. Lalu lanjut modifikasi N2 ke NH3 oleh bakteri Bacillus subtilis. Lalu mengalami nitrisasi NH3 ke NO2. Lalu mengalami nitratasi lagi ke NO2 hingga NO2. Denitrifikasi oleh sedimentasi denitrifikasi mengalami N2 di atmosfer. Lalu fiksasi. Yang ketiga ada daun karbon. Yang pertama dari air berikatan CO2, lalu H2CO3 asam karbonat terurai menjadi HCO3 ion biokarbonat membentuk CaCO3 kalsium karbonat membentuk cangkang. Lalu menjadi CO2 di atmosfer mengalami vegetasi tumbuhan dekomposisi, lalu dekomposer menjadi bahan bakar fosil, lalu mengalami pembakaran respirasi hewan, lalu larut menjadi air. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan emet biologi. Saya akan menjelaskan yang ada di bagian materi dari ekologi, yaitu daun-daun. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzali dari kelas 10 dan rekan saya. Nama saya Pragumanan Zaki dari kelas 10-8. Oke, lanjut ke materi. Jadi daur fosfor adalah proses sirkulasi fosfor dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Fosfor adalah elemen penting bagi semua makhluk hidup karena merupakan bagian dari molekul seperti DNA, RNA, dan ATP. Proses dimulai dari batuan fosfat yang mengalami pelapukan, melepaskan ion fosfat PO43 ke dalam tanah dan air. Tanaman menyerap ion ini melalui akar mereka. Lalu fosfor masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Hewan mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Ketika tumbuhan dan hewan mati, dekomposer seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik ini, mengembalikan fosfor ke tanah sebagai ion fosfat. Lalu di perairan, fosfor juga ditemukan dalam bentuk fosfat berlarut. Alga dan tumbuhan air menyerap fosfat ini, lalu masuk ke rantai makanan akuatik ketika organisme lain memakannya. Ketika organisme akuatik mati,
fosfor kembali ke air atau dilendapkan ke sedimen dasar dan pada akhirnya dapat kembali ke batuan melalui proses geologis. Tidak seperti siklus karbon dan nitrogen, fosfor tidak memiliki fase gas dalam atmosfer. Oleh karena itu, fosfor relatif lebih lambat dan bergantung pada proses geologis dan biologis. Penggunaan pupuk fosfat dalam pertanian dapat mengganggu siklus ini dengan menambah jumlah fosfor yang masuk ke ekosistem. Seringkali menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan yang bisa merusak ekosistem. Demikian penjelasan singkat tentang daun fosfor yang menunjukkan betapa pentingnya elemen ini bagi kehidupan serta bagaimana pergerakannya melalui tanah, air, dan makhluk hidup. Nah, di sini gue pengen jelasin Jadi tentang daun dari materi tadi ada yang daun sulfur. Apa itu? Nah, itu daun sulfur itu adalah sirkulasi sulfur dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Yang penting bagi organisme hidup karena merupakan komponen cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan remet biologi. Saya akan menjelaskan materi tentang ekologi. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzali dan rekan saya. Jadi lanjut aja ke materi yang berikutnya. Ekologi yang pertama ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup di wilayah tertentu, yang hidup di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Studi populasi meliputi aspek-aspek seperti populasi, distribusi, kepadatan, dan dinamika populasi. Yang kedua ada komunitas. Komunitas ekologi mencakup semua populasi dari spesies yang berbeda yang hidup dan berinteraksi dalam suatu area tertentu. Interaksi antara spesies dalam komunitas termasuk predasi, kompetisi, dan simbiosis. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem adalah unit fungsional ekologi yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan komponen fisik lingkungan abiotik yang berinteraksi sebagai satu kesatuan. Contoh ekosistem meliputi hutan, padang rumput, sungai, dan lautan. Yang keempat ada biosfer. Biosfer adalah totalitas semua ekosistem di bumi, mencakup semua wilayah di mana kehidupan ada, termasuk tanah, air, dan atmosfer. Mau ngapain pulangan? Itu yang ini yang ngetesnya Bu Mona? Enggak, Bu. Enggak, ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan kepada teman saya Brian. Lalu ke teman saya yang ada di samping saya, Eki 27. Jadi yang tadi kan daun sulfur. Nah, yang ini daun nitrogen. Nah, jadi daun nitrogen itu adalah proses sirkulasi nitrogen dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Yang penting bagi semua organisme karena nitrogen adalah komponen utama asam amino, protein, dan DNA. Daun nitrogen dimulai dengan fiksasi nitrogen, di mana bakteri pengikat nitrogen seperti rhizobium yang hidup di akar tanaman leguminosa mengubah nitrogen atmosfer N2 menjadi amonia NH3 yang dapat digunakan oleh tanaman. Beberapa fiksasi nitrogen juga terjadi melalui proses industri dan petir. Setelah fiksasi, amonia diubah menjadi ion amonium atau NH4+ yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini disebut amonifikasi. Tanaman menggunakan nitrogen ini untuk sintesis protein dalam asam nukleat. Hewan kemudian mendapatkan nitrogen dengan memakan tanaman atau hewan lain. Ketika organisme mati atau menghasilkan limbah, dekomposit seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik tersebut, mengembalikan nitrogen ke lingkungan dalam bentuk amonium. Amonium kemudian dapat diubah menjadi nitrit NO2- dan kemudian menjadi nitrat NO3- oleh bakteri nitrifikasi melalui proses yang disebut nitrifikasi. Nitrat ini juga dapat diserap oleh tanaman, melanjutkan siklus nitrogen. Sebagian nitrat di dalam tanah dapat mengalami denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi, yang mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen N2 dan nitrogen oksida N2O, melepaskannya kembali ke atmosfer, menyelesaikan daun nitrogen. Kegiatan manusia, seperti penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian, dapat mengganggu daun nitrogen dengan menambah nitrogen yang masuk ke ekosistem, yang dapat menyebabkan eutrofifikasi dan pencemaran air. Pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan nitrogen oksida NO2
yang berkontribusi terhadap polusi udara dan pembentukan hujan asam. Dengan demikian, daur nitrogen adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai bentuk kimia nitrogen dan peran penting bakteri dalam mengubah nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan organisme lainnya. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan kepada teman saya. Apakah ada yang ingin? Tidak, cukup paham lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan biologi. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada teman saya yang mengenai. Jadi yang kali ini nama saya Raul Ghazali dari kelas 10. Ngomongnya air. Kalau di Bukrana panggil apa? Jetro Kasih Purba ya? Jadi Jetro pada kasih purba bego. Kata Bukrana. Dan berbagai bentuk kimia di biosfer. Penting karena karbon adalah komponen utama semua kehidupan organik. Proses ini digunakan dengan fotosintesis di mana tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri mengubah karbon dioksida CO2 dari atmosfer menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 menggunakan energi matahari. Karbon dari glukosa kemudian digunakan untuk membangun tumbuh-tumbuhan dan memasuki rantai makanan ketika tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain melepaskan karbon kembali ke atmosfer melalui respirasi, di mana glukosa diberikan menjadi CO2 dan energi. Ketika tumbuhan dan hewan mati, dekomposir seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik, melepaskan karbon ke tanah dan atmosfer sebagai CO2 dan berbahan CH4. Di lingkungan laut, plankton melakukan fotosintesis dan menyerap CO2 dari air yang kemudian masuk ke rantai makanan laut. Ketika organisme laut mati, sebagian Sih gue mau make, gue mau ganti baju dulu, mau main volley gue. yang seiring waktu dapat membentuk Pakai apa siapa gitu? seperti batu kapur. Karbon juga disimpan dalam bentuk bahan organik seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang terbentuk dari bahan organik yang terperangkap dari terdekomposisi jutaan tahun yang lalu. Pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia melepaskan sejumlah besar CO2 ke atmosfer, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, lautan menyerap sejumlah besar CO2 dari atmosfer yang kemudian membentuk asam karbon mempengaruhi pH air laut dan kehidupan laut. Secara keseluruhan, karbon adalah siklus kompleks yang melibatkan interaksi antara atmosfer, hidrosfer, dan geosfer yang memastikan ketersediaan karbon untuk kehidupan bumi serta mengatur Kesimpulannya apa tanya Ul? Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi. Perkenalkan, nama saya Raul Ghazali dan rekan saya Muhammad Al-Farizi. Lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada ekosistem terestrial atau biasa disebut ekosistem daratan. Tropik 4 yaitu ditempati oleh konsumen 3, tropik 3 ditempati oleh konsumen 2, tropik 2 ditempati oleh konsumen 1, dan tropik 1 ditempati oleh produsen. Di mana di tropik 4 itu konsumen ketiga memiliki 10 individu per joule, dan tropik ketiga memiliki 100 individu per joule, dan tropik kedua memiliki 1000 individu per joule. Tropik 1 memiliki 10.000 individu per joule. Piramida energi menggambarkan simpanan energi pada setiap tingkatan energi. Piramida biomasa menggambarkan berat kering atau massa tubuh organisme setiap tingkatan trofik. Lalu piramida jumlah menggambarkan suatu jumlah organisme pada suatu tingkatan trofik. Lalu ekosistem akuatik perairan terdiri dari konsumen 3, konsumen 2, dan konsumen 1. Yang produsen itu akuatik atau alga. Terima kasih. Ya, Mas Aris. Oh iya. Proses timbul dari batuan fosfat kami melakukan melepaskan ion fosfat PO4 kuadrat 3 ke dalam tanah dan air. Tanaman menyerap ion ini melalui akar mereka. Lalu fosfor masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Hewan mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain.
Ketika tumbuh dan hewan mati, dekomposer seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik ini, mengembalikan fosfor ke tanah sebagai ion fosfat. Di perairan, fosfor juga ditemukan dalam bentuk fosfat terlarut. Alga dan tumbuhan air menyerap fosfat ini, lalu masuk ke rantai makanan akuatik ketika organisme lain memakannya. Ketika organisme akuatik mati, fosfor kembali ke air atau diendapkan di sedimen dasar dan pada akhirnya dapat kembali ke batuan melalui proses geologis. Tidak seperti siklus karbon dan nitrogen, fosfor tidak memiliki fase gas dalam atmosfer. Oleh karena itu, daun fosfor relatif lebih lambat dan bergantung pada proses geologis dan biologis. Penggunaan pupuk fosfat dalam pertanian dapat mengganggu siklus ini dengan menambah jumlah fosfor yang masuk ke ekosistem, seringkali menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertemuan alga yang berlebihan di perairan yang bisa merusak ekosistem. Udah tuh, menit 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan piramida ekologi kepada teman saya, Raffi Abdul Aziz, 10 dan saya Raul Gonzali dari 1010. Oke, lanjut ke materinya aja. Langsung. Piramida ekologi adalah representasi grafis yang menunjukkan struktur trofik dalam suatu ekosistem. Piramida ini menggambarkan distribusi energi, biomasa, atau jumlah individu pada setiap tingkat trofik. Dari produsen, di dasar hingga konsumen puncak di puncak. Ada 3 jenis utama piramida ekologi: piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Pertama ada piramida definisi, menunjukkan aliran energi pada setiap tingkat trofik dalam ekosistem. Strukturnya, tingkat dasar produsen, misalnya tumbuhan, fitoplankton, yang menyerap energi matahari melalui fotosintesis. Tingkat menengah, konsumen primer herbivora, konsumen sekunder karnivora kecil, dan konsumen tersier karnivora besar. Di konsumen puncak ada predator yang tidak memiliki predator alami. Prinsip 10% hanya sekitar 10%. Jadi energi yang tersedia pada satu tingkat trafik yang ditransfer ke tingkat berikutnya. Sisanya hilang sebagai panas melalui respirasi, aktivitas, dan bahan organik yang tidak direncana. 10 tau. Rumput Lah kan kelas 1000 dulu joule, 10 kelinci 100 joule, ular 10 joule, elang 1 joule. Yang kedua ada piramida biomasa, menunjukkan total massa organisme pada setiap tingkat trofik yang ukuran diukur dalam satuan berat. Karakteristiknya biasanya berbentuk piramida di mana biomasa menurun pada setiap tingkat trofik yang lebih tinggi. Inversi biomasa dalam ekosistem akuatik, piramida biomasa dapat kembali karena produsen atau fitoplankton memiliki laju reproduksi yang sangat cepat dibandingkan konsumen zooplankton. Contohnya rumput 1000 gram per meter kubik dan kelinci 100 gram per meter kubik, ular 10 gram per meter kubik, elang 1 gram per meter kubik. Terima kasih. Raiha. Ini sebenarnya Damn.